Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita pada pertemuan kedua kali ini akan membahas mengenai sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, bisa diperhatikan gambar yang ada di sini. Bagaimana manusia dan hewan itu memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Kemudian kita juga bisa melihat nih cara berjalannya manusia dan hewan dengan gerakan yang mudah sekali kita amati. Tapi bagaimana dengan gerak pada tumbuhan? Nah, bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Oke, nanti kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai sistem gerak pada hewan. Nah, kalau dilihat dari hewan sendiri, mungkin akan lebih mudah jika kita bagi menjadi dua. Ada kita kelompokkan hewan invertebrata atau avertebrata dan hewan vertebrata. Di mana hewan invertebrata artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini kalau kita dulu di kelas 7 sudah pernah membahas. Ya, ada amoeba, ada paramecium dan lain sebagainya. Ini memiliki sistem gerak yang boleh dikatakan karena kakinya semu, jadi kita hanya melihatnya dengan misalnya kita lihat rambut getar atau silianya seperti itu. Nah, pada beberapa hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang nanti kita akan bagi. Ada jenis pisces, ikan, ada hewan yang di udara. Nah, kalau di sini dikelompokkan menjadi hewan di air, hewan di udara, dan hewan di darat. Nah, bisa diperhatikan juga. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kenapa burung terbang menggunakan sayapnya? Kemudian nanti kalau kita perhatikan di pesawat terbang misalnya, nah itu menggunakan konsep yang seperti apa? Itu akan kita pelajari nanti. Nah, pada hewan yang ada di air, contohnya di sini adalah pisces atau ikan. Ikan sendiri memiliki struktur rangka yang mendukung geraknya di dalam air. Jadi ikan bergerak dengan sirip, memiliki susunan rangka yang memungkinkan terjadinya pergerakan di dalam air. Ikan bergerak tentu dengan meliuk-liukan rangka tubuhnya sehingga tubuhnya bisa terdorong ke depan. Sedangkan siripnya sendiri itu berfungsi sebagai kemudi, ya, sebagai penjaga keseimbangan. Nah, kalau dicontohkan pada hewan yang lain di sini, hewan yang ada di darat ada ular dan kuda. Nah, ular sendiri kita bisa lihat ini adalah bagian dari hewan reptil, ya. Kalau ular kita ular tidak memiliki kaki. Bagaimana pergerakannya? Dia bisa bergerak karena didukung oleh kontraksi otot-otot perut. Contoh lain dari reptil ada kadal. Nah, kadal sendiri bergerak dengan kaki dan susunan tulangnya juga sangat mendukung terjadinya pergerakan. Contoh lain dari reptil ada cicak. Nah, cicak ini memiliki kaki dan kakinya ada bantalan kaki pelekat, sehingga memungkinkan sekali dia bisa memanjat dinding dan berlari melintasi langit-langit, ya, di rumah kita di plafon secara terbalik tetapi tidak terjatuh. Nah, kemudian burung untuk gerak hewan di udara. Di sini ada burung. Burung sendiri atau bahasa dalam biologinya adalah avos, bergerak dengan kaki dan sayap. Susunan rangka yang memudahkan, ya, untuk bergerakan. Selain bergerak dengan cara terbang, beberapa jenis burung juga bisa berenang dengan kakinya. Contoh ini ada itik, penguin, dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Nah, kalau di sini ada terbagi menjadi 3, ada gerak autonom, esionom, dan
higroskopis. Sebenarnya higroskopis ini juga boleh dimasukkan pada gerak autonom ya, atau gerak endonom. Karena ini bagian-bagian dari gerak endonom itu ada gerak hidroskopis. Jadi boleh dibedakan hanya menjadi dua, gerak endonom atau autonom, juga gerak esionom. Nah, kita ulas satu-satu. Gerak endonom itu adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar, tetapi dipengaruhi oleh faktor dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi kenapa dikatakan sebagai gerak autonom? Karena terjadi secara spontan, autonom, otomatis seperti itu. Nah, ini contohnya adalah gerak protoplasma pada sel-sel daun hidrilla. Nah, tadi Bu Evi bilang bahwa gerak higroskopis ini juga bagian dari gerak endonom. Karena gerak higroskopis ini adalah gerak yang ditimbulkan oleh perubahan kadar air di dalam bagian tubuh tumbuhan. Contohnya, buka tutup kotak spora pada tumbuhan Pteridophyta atau paku ya. Kemudian gerak membuka menutupnya kotak spora pada tumbuhan lumut atau peristom, pecahnya buah tumbuhan jarak atau polong-polongan. Nah, kemudian untuk gerak etionom atau gerak paratonis ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan ini berupa apa? Bisa karena faktor fisik seperti suhu, cahaya, gravitasi. Kemudian bisa juga faktor yang lainnya seperti faktor kimia, oksigen, zat hara. Kemudian faktor selain itu juga ada faktor mekanik. Misalnya terjadinya sentuhan atau tiupan angin. Bisa diperhatikan ya. Nah, nih kalian tentu sudah pernah ini ya mencoba jalan-jalan ke sawah atau ke kebun gitu, melihat tumbuhan seperti ini. Ini ya betul, ini adalah tumbuhan putri malu atau bahasa latinnya adalah Mimosa pudica. Nah, ini kalau disentuh ya, dari namanya saja putri malu gitu ya. Jadi ini pekat sekali terhadap ini contoh gerakan pada tumbuhan. Kita bahas satu-satu ya nak ya. Untuk gerak pada tumbuhan, yang pertama adalah gerak higroskopis. Tadi sudah kita bahas apa itu gerak higroskopis. Gerak yang ditimbulkan oleh perubahan kadar air di dalam bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada gerak eksionom. Tadi juga sudah kita bahas ya, yang dipengaruhi oleh faktor dari luar. Kalau gerak pada endonom tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. Kemudian pada gerak esionom sendiri terbagi menjadi ada gerak nasti. Nah, gerak nasti di sini adalah gerak bagian tubuh tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsang yang datang dari luar, dan arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya gerak nasti di sini. Nah, di sini menutupnya daun putri malu seperti gambar yang tadi ya. Nah, ini ada disebut dengan niktinasi. Contoh lainnya menutupnya daun Venus dan lain sebagainya. Kemudian untuk tropisme ini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya foto tropisme. Nah, gerak batang ke arah cahaya. Kalian juga bisa lihat nih pada bunga matahari. Kenapa dia bunganya selalu mengarah pada matahari? Nah, itu berarti karena arah menuju arah rangsang, arah datangnya rangsang. Kemudian pada gerak taktis. Gerak taktis di sini adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan atau gerak berpindah tempat bagian tubuh tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsang. Contohnya di sini ya ada kemotaksis. Ini juga bisa dicontohkan sebagai gerak spermatozoid
dari antheridium tumbuhan lumut ke sel telur di dalam archegoniumnya. Nah, contoh lain ada gerak sperma menuju sel telur. Nah, dari sini kalian jangan lupa tetap dibuka buku materinya, buku siswa yang sudah terbagi sebagai referensi penunjang pembelajaran. Sambil membuka buku, buka lagi slide-nya ini tadi, dan kalian bisa mengerjakan beberapa soal di sini. Ya, harus dikerjakan, dikumpulkan. Tulislah ini pekerjaan ini di buku tugas, bisa japri Bu Evi, kirim kalau sudah ditulis, difoto, dijabrikan ke Bu Evi seperti itu. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, jangan keluar rumah jika memang tidak perlu. Gunakan masker, sering-seringlah cuci tangan, dan saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.